Perkenalkan, nama saya Ika Agus Nerawan, NIM 212110002, Prodi S1 Pendidikan Matematika, semester 5, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika, Undikma. Jadi, kali ini kita akan membahas materi tentang multimedia pembelajaran matematika. Seperti apakah sih itu multimedia pembelajaran matematika? Seperti halnya, multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tools, dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Menurut Vaughan 2004, multimedia yaitu beberapa kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dikirim melalui komputer atau alat elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital. Sedangkan menurut Hofstadter 2001, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Baik, itulah pengertian multimedia baik secara umum maupun menurut para ahli. Kemudian ada peran multimedia pembelajaran. A. Multimedia dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan nantinya dapat berfungsi sebagai gudang ilmu, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan standar kompetensi, penunjang administrasi, alat bantu manajemen sekolah, serta sebagai infrastruktur pendidikan. Peranan multimedia dalam dunia pendidikan sangat diperlukan Chaplin, terlebih lagi untuk menyongsong kurikulum 2013 ini. B. Multimedia dalam bidang informasi. Peran multimedia dalam bidang informasi sangat besar dampak yang dapat dirasakan. Dengan berkembangnya media sosial, saat ini bukan tidak mungkin setiap detik, setiap pengguna baik Chaplin dan Chaplin saling bertukar informasi tentang kondisi ataupun kejadian saat itu juga. Manfaat media sosial ini dirasakan melalui kecepatannya dalam menyebarkan informasi. C. Multimedia dalam bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Bidang sains terus berkembang diiringi dengan penggeliatnya pertumbuhan teknologi terbarukan. Sains ada untuk mencari keindahan alam, dan teknologi hadir untuk mempercantiknya. Multimedia sendiri dalam ilmu eksak atau matematika digunakan untuk membantu proses belajar siswa dalam memahami perhitungan angka-angka yang terkadang begitu rumit. D. Multimedia dalam bidang entertainment. Hiburan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Setelah lelah bekerja seharian atau beraktivitas, manusia membutuhkan hiburan yang menghibur untuk istirahat mereka. Dengan adanya multimedia, hiburan dikemas dengan sangat menarik, misalnya saja games, seni, dan pertunjukan. Baik, itulah peran multimedia pembelajaran. Kemudian ada fungsi multimedia. Ada beberapa pakar yang menyimpulkan fungsi multimedia di berbagai bidang, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, akan membangkitkan motivasi untuk memahami isi dari materi yang disampaikan di dalamnya. Yang kedua, dapat mengulang kembali materi-materi yang disampaikan di dalam produk multimedia. Yang ketiga, mempermudah kita untuk fokus dan memahami isi materi yang disampaikan. Dan yang keempat, dapat mengaktifkan respon kita dalam mempelajari isi materi yang disampaikan di dalamnya. Yang kelima, dapat mempercepat dan memperjelas informasi yang disampaikan di dalam produk multimedia. Dan yang terakhir, yang keenam, dapat merangsang keinginan tahuan seseorang terhadap informasi yang disampaikan. Jadi itulah fungsi multimedia pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri multimedia pembelajaran. 1. Interaktif. Multimedia pembelajaran memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pelajaran melalui berbagai jenis media, seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Yang kedua, kaya akan konten.
Multimedia pembelajaran dapat menyajikan konten yang beragam dan kaya akan informasi, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami konsep dengan lebih baik. Yang ketiga, menyenangkan. Multimedia pembelajaran dapat menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat, fleksibel. Multimedia pembelajaran dapat digunakan dalam berbagai jenis pembelajaran, seperti pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, atau pembelajaran tatap muka. Yang kelima, dapat diakses secara online. Multimedia pembelajaran dapat diakses secara online, sehingga dapat digunakan oleh siswa di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, dapat diadaptasi. Sesuai dengan kebutuhan siswa, multimedia pembelajaran dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Yang ketujuh, menyediakan umpan balik. Multimedia pembelajaran dapat memberikan umpan balik yang cepat dan efektif bagi siswa, sehingga dapat membantu siswa untuk mengevaluasi kemajuan belajarnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dapat meningkatkan keterampilan siswa. Multimedia pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan siswa, seperti keterampilan teknologi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kolaborasi. Baik, itulah ciri-ciri dari multimedia pembelajaran matematika. Kemudian ada perbedaan antara media dan multimedia pembelajaran. Media berarti sarana komunikasi dalam penyampaian informasi, sedangkan multi berarti banyak. Jadi, dapat diartikan multimedia adalah bentuk jamak dari media. Dapat disimpulkan, multimedia adalah media yang menggabungkan beberapa media seperti teks, gambar, audio, dan animasi. Media terdiri dari audio, video, gambar, teks, komputer, dan lain-lain. Menurut Roach dalam buku M. Suyanto 2005, multimedia secara umum berarti kombinasi tiga elemen yaitu suara, gambar, dan teks. Secara singkat, multimedia memiliki perangkat-perangkat diantaranya CD-ROM atau DVD-ROM, soundcard, dan speaker. Jadi, itulah perbedaan antara media dan multimedia pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi atau alat yang digunakan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran. Yang pertama ada aplikasi Canva, yang kedua ada aplikasi Photon, yang ketiga ada aplikasi Prezi, yang keempat ada aplikasi KineMaster, dan yang terakhir ada aplikasi Assembler Edu. Baik, itulah paparan materi mengenai multimedia pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.